Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, istri dan muslimah dimanapun berada, kita akan ngaji pada kesempatan kali ini tentang larangan dari Rasulullah SAW dalam bergosip atau menggunjing saudara kita atau mencemarkan nama baik orang lain. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, la ilaha illallah wa la syarika lah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rasulullah SAW melarang kita bergosip, menggunjing, mencemarkan nama baik orang lain. Riwayat hadis, Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal ghibah qalu Allah wa Rasul a'lam qala zikruka akhaka bima yakrah qila ara'aita in kana fi akhi ma'kul qala in kana fi ma taqul faqad i'tabtahu wa illam yakun faqad bahathu akhrajahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, tahukah kalian apa itu gosip, apa itu ghibah, apa itu menggunjing? Atadruna mal ghibah. Qalu, kemudian sahabat menjawab, Allah wa Rasul a'lamu. Qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, sahabat setelah ditanya, apakah kalian tahu apa itu ghibah? Kemudian mereka serentak menjawab, Allah dan Rasul lebih tahu apa itu ghibah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, zikruka akhaka bima yakrah. Yakni kalian menceritakan apa yang tidak disenangi atas diri saudaramu. Kila, kemudian mereka berkilah, mereka menjawab, ara'aita in kana fi akhi ma'kul. Bagaimana jika itu yang kami katakan itu benar ya Rasul? Qala in kana fi matakul faqad tahu. Apabila kita benar menceritakan tentang saudara kita, kebenaran tentang dirinya, antara saudara kita itu tidak hadir di majelis kita tersebut, kita gosip, kita mengunjingnya, maka kita telah mengumpatnya. Ibaratnya yang diberikan oleh Rasulullah SAW itu adalah sama dengan mengumpatnya. Kita mengumpat saudara kita kalau kita bergosip meskipun itu benar. Baikana, apabila itu salah, dapat bahat tahu, maka kita telah membuat kebohongan atas saudara kita atau memfitnahnya. Riwayat Muslim. Apa yang bisa kita petik dari hadis ini? Yang pertama, siapa sih yang tidak suka gosip, ghibah, ceritakan orang lain? Bahkan di media televisi kita itu ada di silet, dicek dan seputar selebritis dan sebagainya. Ini ajang atau wahana untuk menceritakan orang lain tentang kebaikannya, kedermawanannya, tentang kemegahannya, tentang mobil mewahnya, rumah megahnya, tentang perhiasan yang gemerlapan, tentang keberhasilannya, pun juga menceritakan tentang keburukan, tentang bagaimana galaknya, bagaimana jahatnya, bagaimana nikah kawin cerainya, bagaimana dan lain sebagainya. Nah, ini dikupas tuntas menurut infotainment atau menurut majelis-majelis gosip, tempat-tempat nongkrong dimanapun berada. Nah, ini bolehkah kita melakukan itu? Jawabannya tentu saja tidak boleh. Dalam agama kita jelas larangannya. Bahasanya gosip itu sama dengan mengumpat apabila itu benar. Kalaupun salah, itu sama dengan kita telah memfitnah. Jadi tidak ada baiknya sama sekali. Nah, yang kedua, gosip ini istilah populer dan istilah yang sering kita gunakan. Gosok semakin sip. Jadi semakin banyak kita mengulik tentang saudara kita,
maka pembicaraan di situ akan semakin ramai, semakin diminati, akan semakin banyak like-nya begitu. Nah, inilah yang perlu kita hindari ketika kita berjumpa dengan saudara kita di majelis manapun, di warung kopi ataupun di kafe, di resto ataupun di tempat-tempat tasyakuran, tempat-tempat perjumpaan arisan dan sebagainya. Yang ketiga, materi untuk membicarakan tentang saudara kita ini bukanlah materi yang dapat kita usulkan ketika kita bertemu, kecuali kalau kita ingin memberikan pertolongan gitu dalam hal tersebut, maka saya pikir hal tersebut boleh. Karena kita sedang kesusahan, kita ingin menolongnya. Jika kita sedang membutuhkan bantuan, kita perlu membantunya. Maka itu diperbolehkan. Nah, yang keempat tentang hal remeh, bergosip ini menurut kita remeh, ringan, kecil, enteng, bahkan bumbu mungkin semacam itu, termasuk perkara yang dilarang keras di dalam agama kita. Di samping secara hukum agama ini dilarang bergosip, hukum negara pun kita juga dilarang, apalagi sampai ada bukti digitalnya dalam mungkin tulisan di media ataupun di media sosial, bahwasanya kita telah mengatakan begini-begitu tentang saudara kita, maka ini menjadi bukti yang bisa diunggah, bisa digugat secara hukum, bisa melanggar aturan undang-undang ITE, bisa disanksi kurungan bahkan denda miliaran. Nah, kenapa? Yang ke-6, kenapa Islam melarang kita bergosip? Benar. Yang ke-7, karena gosip ini akibatnya buruk dari sisi benarnya pun ataupun dari sisi salahnya. Apabila benar, maka ini menjadi umpatan pada saudara kita. Apabila salah, ini menjadi fitnah bagi saudara kita. Nah, mengapa kebanyakan kita khususnya wanita ini suka bergosip? Nah, sebabnya karena ada kesempatan berkumpul, karena ada keinginan untuk berbicara, karena ada hal-hal yang menjadi bumbu, sehingga waktu bertemu, waktu nganggur, waktu luang tersebut digunakan untuk bergosip, menggunjing, mencemarkan nama baik saudara kita, jadi menu dari pembuka, jadi menu utama sampai menu penutup. Nah, Nabi SAW yang tegas terakhir melarang menggunjing dengan kalimat jika benar sesungguhnya adalah umpatan, dan jika salah kita telah membuat satu kebohongan atau fitnah atas saudara kita. Maka dalam Al-Quran diibaratkan orang yang suka bergosip, mencari-cari aib saudara kita, ini seperti orang yang suka memakan bangkai saudaranya. Ayyuhibbu ayyakula lahma akhihi maitan. Sudahkah kita memakan bangkai saudara kita yang telah mati? Inilah indahnya agama Islam yang biasa mengajarkan prinsip dasar dan menjalin hubungan antar sama manusia, yakni dengan tidak beracara untuk menggosip, mengunjing saudara kita yang tidak hadir di dalam majelis nongkrong kita, majelis bersama kita di satu waktu, satu kesempatan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala nanti bisa memberikan hidayah ini kepada kita semua, kepada kita semuanya. Nah, kita muslimin semuanya untuk dapat menjaga diri dari suka mengunjing saudara-saudara kita. Amin ya robbal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.